mutlak A sama dengan 0, maka A itu sendiri adalah sama dengan 0, dan mutlak A bisa hasilnya adalah negatif A jika A lebih kecil daripada 0. Oke, salah satu contoh, misalkan saya mutlak nilai 5 dimutlakan. Nah, kita bisa lihat hasil dari mutlak 5 itu sesuai dengan 5 itu adalah itu kita andaikan adalah sebagai A-nya. Oke, sama dengan 5 misalkan A-nya itu. Sedangkan 5 itu adalah lebih besar daripada 0. Nah, ini jelas. Berarti syarat yang kita bisa ambil adalah pada syarat yang pertama ya. Mutlak A adalah sama dengan A. Nah, karena dia lebih besar daripada 0. Maka yang terjadi di sini adalah A itu sama dengan 5, maka dia itu adalah sama dengan 5. Nah, itu. Yang selanjutnya, jika nilai mutlaknya itu adalah negatif 5. Nah, oke, kita bisa lihat dari sini. A itu adalah negatif 5. Nah, itu ya. Negatif 5. Nah, sekarang negatif 5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Yang kita ketahui bahwa bilangan negatif itu adalah bilangan yang lebih kecil daripada 0. Oke, lebih kecil daripada 0. Kita bisa lihat dari sini. Syarat A yang lebih kecil daripada 0 adalah negatif A di sini ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini syaratnya itu adalah negatif A, berarti negatif A-nya adalah negatif 5.
syaratnya itu adalah, nah ini berarti mutlak A, kita lihat mutlak A di sini. Oke, mutlak A sama dengan A. Oke, mutlak A sama dengan A dari definisi nilai mutlak, lalu A sama dengan 0 gitu ya. Berarti yang kita ambil adalah, nah yang ini yang kedua, jadi bisa dikatakan mutlak A sama dengan 0 dan mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Jadi negatif A sama dengan A, atau negatif min, atau negatif A adalah A, yang seperti di teorema negatif A adalah A. Sehingga kita dapat simpulkan gitu ya, simpulkan bahwa mutlak A itu lebih besar atau sama dengan A. Nah, ini adalah pembuktian gitu ya. Maaf di sini. Nah, gitu ya, pembuktian bahwa mutlak A itu lebih besar sama dengan A. Kita namai saja adalah teorema yang ke-15 gitu ya. Oke, teorema yang ke-15. Ya, saya mungkin menjelaskan cukup di sini saja dulu untuk kita mengembangkan kembali teorema-teorema yang selanjutnya, yaitu teorema yang ke-16.